virus yang sudah begitu luar biasa menyebar dengan sangat cepat ya, hanya dengan sentuhan saja, itu sudah sangat cepat bisa sampai ke seluruh dunia, tetapi di Indonesia itu tidak kena. Itu pertanyaan besarnya orang-orang pada masa itu ya. Pada waktu itu, kenapa Indonesia bisa kena? Bahkan sampai ada yang katakan, sudah jangan ditutup-tutupi, diungkapkan saja. Sampai akhirnya kita tahu ya di bulan Maret, di awal Maret, pasien pertama dan pasien kedua kena. Tetapi yang sangat menarik ya, saya mau coba bawa pikiran kita ke situasi pada waktu itu. Yang sangat menarik adalah ketika COVID-19 ini belum masuk ke Indonesia, banyak sekali meme. Benar apa enggak? Katanya, wah, COVID-19 nggak mungkin masuk ke Indonesia. Kenapa? Ya karena ada yang lebih besar penyakitnya daripada COVID-19, yaitu sakit hati katanya gitu. Seperti gambar-gambar yang demikian muncul dan kemudian mulai banyak sekali candaan-candaan tentang adanya COVID-19. Sampai akhirnya COVID-19 ini masuk di awal Maret. Dan ketika itu masuk, percepatan yang terjadi begitu luar biasa sekali ya dari satu sentuhan ke sentuhan yang lain sampai akhirnya dalam waktu kurang dari 1 bulan ya, kita bisa lihat sekarang baru mulai masuk bulan April, kurang dari 1 bulan sudah ada ribuan ya, seribuan, hampir mendekati 2.000 pada waktu itu orang yang terkontaminasi. Itu yang ketahuan, belum yang ketahuan ya, kontaminasi oleh atau positif corona pada masa itu. Nah, tapi apa yang mau saya katakan dari peristiwa ini? Karena kita bisa belajar banyak hal tentang corona ini. Dan kenapa Tuhan membuat situasi seperti ini adalah kenapa apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini adalah gini. Bukan COVID-19 itu tidak ada. Ketika COVID-19 itu masih di luar Indonesia. COVID-19 itu akan menghantui, suatu hari akan datang ke Indonesia. Tapi yang terjadi adalah ketika COVID-19 itu datang ke Indonesia, satu hal yang pasti yang terjadi di Indonesia adalah kesiapan yang tidak berjalan. Kesiapan yang tidak berjalan sehingga begitu banyak penyebaran dan bahkan paling mengerikannya adalah itu maka Jakarta menjadi zona merah untuk COVID-19 ini. Acuh yang terjadi pada masyarakat khususnya di Indonesia menganggap bahwa COVID-19 ini adalah hal yang biasa. Ya kita tahu sebagai umat Tuhan kita tidak perlu khawatir tentang hal itu. Tetapi satu hal yang pasti Tuhan juga memberikan hikmat kepada kita untuk kita dapat mengerti. Ya, bahkan kemarin berita saya mendengar sebuah berita ya dikatakan ada orang-orang yang sementara kumpul dan kemudian dikatakan kenapa kalian kumpul sementara pemerintah katakan tidak boleh kumpul. Dan kemudian orang ini katakan bahwa apakah kalian takut? Tidak, kami tidak takut COVID-19. Apa artinya dalam cerita ini yang bisa kita ambil sebuah pelajaran bagi kita tentang the final event ini atau tentang ujian akhir ini? Yaitu apa? Kita tahu ujian itu akan datang. Kita tahu itu sudah ada di depan mata seperti COVID-19. Yang suatu hari yang tidak tahu kapan itu akan datang masuk negara kita. Atau datang masuk ke dalam kehidupan kita ujian itu. Ujian terakhir itu akan datang. Tetapi respon kita sebagai orang ya sama seperti yang terjadi pada respon kita ketika berbicara tentang COVID-19. Itulah sebabnya kenapa kita mempelajari ujian akhir ini bagi kita. Kita tahu sebagai Seventh-day Adventist bahwa ada ujian akhir yang akan datang ke atas kita. Mari kita buka, ya saya nggak tulis di situ, saya hanya tulis kutipan nanti kita akan lihat. Kita buka di dalam Wahyu pasal yang ke-13. Kita buka kalau kita punya Alkitab, kita buka dalam Wahyu pasal yang ke-13 ya. Wahyu pasal yang ke-13. Di situ dikatakan kepada kita ayat yang ke-16 ya. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-16 Alkitab katakan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi di sini kita melihat bahwa Alkitab katakan bahwa tanda ini yang kita tahu sebagai orang Advent adalah sebuah tanda atau sebuah ujian akhir yang akan datang ke atas kita yang kita tidak tahu kapan itu
akan datang ke atas kita. Tapi Alkitab katakan kepada kita bahwa dan ia, ya binatang yang kedua itu Amerika, akan menyebabkan sehingga kepada semua orang. Artinya apa? Kita diberitahu berdasarkan apa yang Alkitab katakan bahwa tanda ini, ujian ini akan datang ke semua orang tanpa terkecuali. Entah dia orang kaya, entah dia orang miskin, entah dia orang merdeka, atau dia seorang hamba, ujian ini akan datang ke atas setiap orang yang ada di atas dunia ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa melewati ujian ini? Apakah kita bisa untuk melewati ujian ini? Inilah pertanyaan pentingnya. Kita tahu bahwa ujian ini, kita tidak perlu bicara lebih lanjut, tapi kita tahu bahwa ujian ini akan datang. Pertanyaan adalah apakah kita sanggup melewati ujian ini? Bagaimana caranya supaya kita bisa mengerti bagaimana caranya supaya kita bisa melewati ujian ini? Ada sebuah cerita yang sama di sini. Kita buka di dalam Daniel pasal yang ketiga. Saya rindu kita buka di dalam Daniel pasal yang ketiga. Ya, di sini berbicara kepada kita tentang hal-hal yang akan terjadi, ya, khususnya mengenai ujian itu sendiri. Kita buka dalam Daniel pasal yang ketiga, ya, ayat yang pertama. Seseorang mungkin boleh bacakan supaya kita lebih hangat lagi. Daniel pasal 3 ayat pertama. Ada yang bisa bacakan? Daniel pasal 3 ayat pertama. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Oke, perhatikan baik-baik apa yang Alkitab sementara katakan kepada kita. Alkitab katakan kepada kita, ya, bahwa Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung. Di sini kita melihat bahwa ada sebuah patung, ya, yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Kita tahu raja melambangkan kuasa negara. Jadi di sini kita melihat bahwa ada kuasa negara yang memaksakan untuk membuat patung. Oke, untuk membuat sebuah patung dikatakan. Kalau kita lihat baik-baik, perhatikan di ayat yang kedua. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Dan kemudian Alkitab katakan, lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, dan para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Jadi di sini kita melihat, ya, sesuatu yang terjadi, sebuah peristiwa yang terjadi yang digambarkan oleh Alkitab adalah pembentukan sebuah patung, ya. Dijalankan di depan matanya, ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Perhatikan baik-baik konteks yang coba Alkitab katakan kepada kita. Alkitab katakan kepada kita, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu, berbicara tentang Amerika, dijalankan di depan matanya. Ia menyebabkan, saya mau garis bawahi di sini, si Amerika ini akan menyebabkan, katanya. Ya, dia akan menyebabkan, jadi penyebab dari semua ini adalah Amerika itu sendiri. Dikatakan apa yang dilakukan oleh dia? Dikatakan ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang yang pertama yang luka parahnya telah sembuh, kata dia. Jadi Alkitab katakan kepada kita bahwa penyebab dari semua ini adalah Amerika yang pada akhirnya akan memaksakan
seluruh dunia ini untuk menyembah binatang yang pertama. Dan lebih lanjut lagi dikatakan kepada kita di ayat yang ke-14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia, perhatikan, menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Saya mau lihat penggambaran apa yang coba Alkitab sampaikan kepada kita. Alkitab katakan kepada kita bahwa yang menyebabkan seluruh dunia menyembah binatang yang pertama adalah binatang yang kedua, Amerika. Tapi perhatikan baik-baik apa yang disampaikan oleh Alkitab dalam ayat yang ke-14. Saya mau kita melihat dengan perhatian yang sangat jeli dikatakan di sini, dan ia ya menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun tetap hidup itu. Alkitab katakan Amerika ini akan menyuruh mereka yang diam di bumi untuk buat patung. Artinya ya, inspirasinya adalah Amerika katanya. Tetapi yang terjadi adalah yang membuat patung adalah seluruh dunia. Kenapa saya mau menitik beratkan ini? Sebelum kita lanjut ke dalam Daniel pasal yang ketiga. Coba kita pikirkan baik-baik, teman-teman. Seperti ini. Saya nggak tahu ya, karena saya lahir tidak di Advent. Tapi yang saya coba mengerti dari orang-orang yang lahir di Advent adalah gini. Yang dalam ketika membaca tentang tanda binatang ini dan patung binatang, kalau saya tidak salah, pemikirannya mungkin seperti ini ya. Dari saya berbicara dengan banyak orang, pemikiran banyak orang adalah seperti ini. Mereka berpikir bahwa pemaksaan ini ya akan diberikan kepada seseorang ya untuk membuat patung atau kepada sebuah negara. Coba kita bayangkan, kita pikirkan baik-baik dengan apa yang coba disampaikan oleh Alkitab. Alkitab katakan kepada kita bahwa Amerika inspiratornya dan dunia yang membuatnya. Pertanyaannya adalah gini, apakah setan sebodoh itu untuk memaksa seseorang atau sebuah negara untuk membuat sebuah patung? Ya, itu tidak mungkin. Artinya apa? Perhatikan baik-baik. Artinya, ini ada hubungannya dengan sesuatu yang terjadi di atas dunia ini. Kenapa saya katakan demikian? Sesuatu yang terjadi di atas dunia ini, coba kita buka di ayat yang ke-13. Apa yang terjadi sebelumnya? Ayat 13 dari pasal 13. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit di depan mata semua orang. Jadi tujuan daripada tanda-tanda ini, di kalimat selanjutnya adalah ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda. Jadi yang terjadi penyesatan yang terjadi untuk membuat patung binatang. Tapi lebih daripada itu adalah seperti ini. Saya mau kasih contoh. Ya, saya mau katakan COVID-19 ini adalah glimpse apa yang akan terjadi di depan. COVID-19 ini, saya nggak bilang COVID-19 ini gambarin ini ya. Saya tidak katakan demikian. Tapi yang mau saya katakan adalah gini. Tuhan mengizinkan COVID-19 terjadi di atas dunia ini agar umat-umat Tuhan bisa melihat dengan sangat jelas apa yang sebenarnya akan terjadi di depan. Saya mau bertanya seperti ini. Dalam kasus yang kita hadapi sekarang. Kira-kira untuk melockdown sebuah negara, ini adalah kebutuhan atau tidak? Ada yang bisa jawab? Kebutuhan. Kenapa? Untuk memutus rantai. Untuk memutus Rantai rantai penyebaran. Benar nggak? Iya. Perhatikan baik-baik. Ketika penyebaran ini begitu sangat luar biasa,
ya. Terus kemudian rakyat dari bawah berteriak untuk melockdown sebuah negara karena ini adalah sebuah kebutuhan. Apa yang mau saya katakan ya kepada kita adalah seperti ini. Yang terjadi, patung binatang ini bukanlah sesuatu yang dipaksakan. Patung binatang ini bukanlah sesuatu yang dipaksakan. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa itu dipaksakan. Pertanyaan saya, itu dipaksakan atau itu adalah sebuah kebutuhan? Kira-kira. Kebutuhan. Itu sebuah kebutuhan, patung binatang ini. Itu bisa dipaksakan adalah ketika itu berbicara tentang orang-orang yang tidak mau lakukan. Benar atau enggak? Benar. Itu baru disebut pemaksaan. Ketika orang nggak mau lakuin, terus kemudian disuruh melakukan dan dia tetap tidak mau, dia dipaksa untuk melakukannya. Dan itulah yang terjadi dalam kasus ini. Dalam kasus ini kita melihat bahwa ini bukanlah sesuatu yang dipaksakan. Ini bukan sesuatu yang dipaksakan. Jadi kita harus melihat lebih jauh lagi. Setan tidaklah sebodoh itu memaksakan seseorang ya untuk lakukan sesuatu. Seperti itu. Dia memaksakan umat-umat Tuhan yang setia. Tetapi bagi orang dunia ini, itu bukanlah pemaksaan. Itulah sebabnya dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman, dikatakan kepada kita bahwa ketika seseorang, ya parlemen, dan orang-orang penting di sebuah negara, ketika dia memaksakan undang-undang hari Minggu itu, mereka tidak tahu grand design-nya sebenarnya seperti apa. Yang mereka tahu adalah bahwa itu untuk kebutuhan semua orang. Itu untuk kebutuhan semua orang. Ini yang terjadi. Nah, kalau begitu, kalau itu adalah sebuah kebutuhan, ya, artinya ini sangat sangat menarik. Kita kembali lagi cerita kita buka dalam Wahyu pasal 13 kembali. Ya, ayat 15. Dikatakan, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Disinilah baru adanya pemaksaan yang terjadi. Disinilah dekret ini mulai naik ya. Tapi kita kembali ke dalam Daniel pasal yang ketiga. Kita mau lihat lebih lanjut lagi gambaran besar ya, ujian final ini. Daniel pasal yang ketiga. Alkitab katakan kepada kita dalam Daniel pasal yang ketiga. Dikatakan demikian. Ayat yang keempat. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepada kamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecap, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Jadi Alkitab katakan kepada kita, ya, sebelum penghormatan kepada patung binatang ini, harus terjadi sesuatu yang disampaikan oleh Alkitab di sini. Yaitu apa? Yaitu adalah sebuah musik digambarkan. Ya. Daniel pasal 3 gambarin sebuah musik yang dimainkan untuk membawa masuk ya pikiran orang pada masa Daniel pasal 3 untuk menyembah patung binatang. Tapi kalau kita lihat kembali di dalam Wahyu pasal yang ke-13, kita melihat sesuatu yang penambahan informasi yang coba Alkitab katakan kepada kita. Yaitu apa? Di dalam Alkitab, untuk sebelum masuk kepada patung binatang, ada sebuah tanda-tanda yang mengawali semuanya. Yaitu dikatakan bahwa dia akan menurunkan api dari langit dan mengadakan tanda-tanda dan menyesatkan mereka yang diam di bumi supaya membuat patung katanya. Jadi di sini kita melihat bahwa ada sebuah tanda-tanda yang terjadi. Ya, atau dengan kata lain kebangunan rohani palsu.
Kenapa saya katakan kebangunan rohani palsu? Karena Alkitab katakan kepada kita dalam Wahyu pasal 13 akan ada dikatakan di situ bahwa dia akan menurunkan api dari langit. Api dari langit menggambarkan kepada kita ada cerita beberapa api dari langit turun di dalam Alkitab. Yang pertama, kita bisa lihat itu cerita Elia, ya. Terus yang kedua, cerita yang mirip dalam Perjanjian Baru yaitu ketika hari Pentakosta. Artinya di sini adalah ada sesuatu yang terjadi sebelum pembentukan patung binatang, yaitu di mana harus terjadi sebuah kebangunan rohani palsu. Pertanyaan saya, kalau ada sebuah kebangunan rohani palsu, ya, kalau ada sebuah kebangunan rohani palsu, atau kalau ada sebuah kebangunan rohani, atau paling gampang seperti ini, apa alasan orang membuat sebuah kebangunan rohani? Apa kira-kira alasannya? Pertama, mungkin karena mereka tidak rohani, ya seperti itu, tidak rohani. Jadi mari kita buat kebangunan rohani kalau kita berpikir seperti itu. Tetapi lebih daripada itu adalah, ya, kenapa kebangunan rohani dibutuhkan? Oleh karena apa yang terjadi di atas dunia ini. Saya mau katakan oleh karena apa yang terjadi di atas dunia ini. Saudara bisa bayangkan, dalam sejarah kehidupan kita nggak pernah melihat peristiwa yang terjadi seperti ini sepanjang kehidupan kita. Benar apa enggak? Sebuah wabah yang secara presentase tidak lebih tinggi dari kematian orang berpenyakit jantung, tapi secara penularan begitu sangat cepat meluas ke seluruh dunia. Dan bukan hanya itu begitu luar biasa. Seumur hidup saya nggak pernah melihat peristiwa ini. Tapi satu hal yang pasti, peristiwa ini akan lebih besar lagi dan lebih besar lagi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan saudara bisa bayangkan, apa yang mau saya katakan? Saudara bisa bayangkan, ketika peristiwa seperti ini terjadi, dan ketika obat belum ditemukan seperti ini, dan ketika semua bencana-bencana ini datang ke atas dunia ini, wabah-wabah ini datang ke atas dunia ini, siapa yang kira-kira dipersalahkan? Siapa yang kira-kira dipersalahkan atas setiap wabah yang terjadi di atas dunia ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan yang membuat. Jadi karena Tuhan dibuat marah, ingat dalam peristiwa Ahab, ya, bertemu dengan Elia. Alkitab katakan kepada kita ketika Ahab bertemu dengan Elia, terus Ahab langsung katakan kepada Elia, ya, karena kamu bangsa ini mengalami sesuatu, yaitu hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Artinya apa? Di sini kita bisa melihat bahwa mereka menganggap oleh karena, ya, Tuhan, maka bencana-bencana ini datang. Apa yang mau saya bilang, teman-teman? Seperti ini. Bencana-bencana yang terjadi di atas dunia ini akan terus terjadi, lebih kuat dan lebih kuat lagi, secara intensitas dan secara frekuensi akan sangat, ya. Kalau di sini ada COVID-19, ya, saya percaya di depan sana ada yang lebih mengerikan dari COVID-19. Bukan karena saya yang katakan, tapi oleh karena Alkitab yang beritahukan kepada kita. Dan ini akan membawa terus peristiwa, ya, peristiwa, dan pada akhirnya ini akan menuntun ke satu hal. Mari kita lihat lebih lanjut apa yang dikatakan oleh Alkitab. Perhatikan di ayat yang ke-6. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling kecap, rebab gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Jadi di sini kita melihat bahwa pada akhirnya
Ya, dekret ini akan dikeluarkan. Terus kemudian, perhatikan, saya mau kita melihat sesuatu di sini. Dikatakan kita langsung lompat saja, ya. Lihat yang ke-10. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecap, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Itu dekret kematian di sini. Perhatikan di ayat 12. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Saya mau lihat di sini dikatakan apa yang Alkitab coba sampaikan kepada kita. Di ayat 12 dikatakan ada beberapa orang Yahudi. Alkitab menggambarkan kepada kita ada beberapa orang Yahudi. Ya. Artinya apa? Pada masa peristiwa itu akan banyak sekali orang Yahudi. Benar apa enggak? Kalau kita lihat ya, dalam Daniel pasal yang pertama, ketika Nebukadnezar menyerang Babylon, dia membawa orang-orang Yahudi datang ke Babylon. Tapi yang terjadi di sini, dalam peristiwa ini, ada beberapa orang Yahudi. Pertanyaan saya adalah begini. Alkitab dengan sangat jelas menegaskan ada Sadrak, ada Mesak, dan ada Abednego. Ketiga orang ini yang tidak sujud menyembah patung itu. Tapi Alkitab juga katakan kepada kita, yang lainnya artinya sujud menyembah patung binatang ini. Coba kita pikirkan baik-baik, saudara-saudara. Ketika Alkitab katakan kepada kita bahwa hanya beberapa, artinya sedikit sekali orang yang pada waktu itu tidak menyembah patung. Tidak menyembah patung binatang itu sendiri. Dan dengan kata lain, banyak sekali yang pada akhirnya akan menyembah. Pertanyaannya buat kita adalah, apa yang menyebabkan orang-orang pada akhirnya banyak sekali yang menyembah patung binatang ini? Ini terjadi. Kenapa? Karena begini teman-teman. Kalau kita lihat baik-baik kembali ketika tanda binatang itu diberikan, ya. Dulu saya ingat sekali ketika saya pertama kali masuk Advent, di situ dikatakan orang-orang selalu menggambarkan tentang peristiwa yang akan terjadi ketika pemaksaan tanda binatang adalah begini. Selalu saya ingat sampai sekarang, orang akan ketok rumah kita, ya, terus kemudian ketok, terus kemudian orang buka, ketika dibuka, terus kemudian ditanya, sabat atau minggu? Kalau bilang sabat, ditembak, seperti itulah. Itu saya selalu dengar ketika saya pertama kali jadi Advent. Seiring berjalan waktu, saya lihat bahwa itu tidak seperti itu yang terjadi. Tidaklah seperti itu. Kenapa? Karena begini, Alkitab katakan kepada kita bahwa hanya sedikit orang yang pada akhirnya tidak akan menyembah patung ini. Ya, akan sangat sedikit orang yang tidak menyembah patung ini. Dengan kata lain, akan banyak orang yang pada akhirnya menyembah patung ini. Pertanyaan buat kita pada malam hari ini adalah, kita di kelompok yang mana? Kita di kelompok yang mana? Kita di kelompok orang yang pada akhirnya akan menyembah atau tidak. Alasannya adalah, apa yang menyebabkan mereka menyembah patung? Apa yang menyebabkan mereka menyembah patung? Kalau kita lihat dalam peristiwa ini, saudara-saudara, ya, kalau kita lihat dalam peristiwa ini, kita melihat bahwa patung binatang ini tidaklah terjadi dalam satu malam. Alkitab gambarkan bahwa tinggi itu 60 hasta. Dalam hasta, ya, dalam hasta, satu hasta itu 2,7 kalau saya tidak salah. Ya. Jadi yang terjadi, patung ini sangatlah tinggi, hampir 100 meter. Kalau kita lihat. Nah, apa maksudnya? Yang mau coba disampaikan oleh Alkitab adalah, peristiwa pembuatan patung ini tidak terjadi dalam satu malam.
Kita melihat juga dalam Wahyu pasal 13 bahwa ada pembentukan patung. Dan pembentukan patung itu juga tidak terjadi dalam satu malam. Dan apa yang membuat banyak orang pada akhirnya akan menyembah patung binatang ini. Kita berbicara tentang orang Advent. Artinya apa? Kita adalah orang-orang dengan kemungkinan yang sama yang akan menyembah patung. Pertanyaan saya adalah begini. Apakah orang-orang Yahudi selain Sadrak, Mesak, dan Abednego percaya bahwa menyembah patung itu adalah sebuah keharusan? Mereka nggak akan percaya. Karena Alkitab katakan pada kita, ya, mereka tahu bahwa di dalam Alkitab, jangan menyembah bagimu patung. Itu sudah sangat jelas. Sama seperti kita, ya, Alkitab katakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu sudah sangat jelas bagi kita bahwa hari Sabat adalah hari ketujuh. Tapi alasan mengapa banyak orang pada akhirnya ya akan menyembah patung ini oleh karena persiapan yang tidak dibuat. Saya kasih sebuah kutipan ya. Saudara-saudara di sini saya akan share screen. Di sini ada sebuah kutipan yang digambarkan. Jadi alasan pertama mengapa ya banyak orang pada akhirnya menyembah patung itu atau gagal dalam ujian itu adalah satu, persiapan yang gagal. Di sini katakan pekerjaan yang gereja gagal lakukan pada masa damai dan kemakmuran harus dilakukan dalam krisis yang mengerikan di bawah keadaan paling mengecewakan dan situasi yang tidak memungkinkan. Terdapat dalam Testimonies for the Church volume 5 halaman 463 paragraf 2. Jadi di sini dikatakan kepada kita bahwa apa yang membuat pada akhirnya orang-orang ini gagal ya atau kita pada akhirnya gagal dalam ujian adalah oleh karena persiapan yang kita lakukan pada masa damai seperti ini. Pekerjaan yang gereja gagal lakukan pada masa damai dan kemakmuran. Ini yang terjadi saudara-saudara. Kita, alasan mengapa kita pada akhirnya gagal di ujian itu adalah karena persiapan yang kurang. Saudara bisa bayangkan, saya mau cerita sebuah cerita seperti ini. Ketika COVID-19 ini, saya awalnya juga berpikir bahwa ini sekedar flu biasa ketika di awal tahun. Ya, saya ingat sekali di awal tahun, saya masih melakukan sesuatu, sampai akhirnya saya melihat dalam waktu hanya 2 bulan saja, peristiwa begitu cepat terjadi. Dan akhirnya kita nggak bisa kemana-mana. Padahal saya ingat banget, perasaan saya baru kemarin-kemarin saya masih bisa pergi ke sana kemari. Tapi sekarang sudah tidak bisa. Oleh karena apa? Kita bisa lihat sebuah peristiwa di atas dunia ini, Ron buat katakan bahwa timeline yang akan terjadi, saya nggak taruh kutipannya di sini, dikatakan akan rapid one. Artinya apa? Sangat cepat sekali. Itulah sebabnya tadi di awal saya katakan COVID-19 ini sebenarnya ada sebuah selayang pandang yang Tuhan berikan kepada kita bahwa apa yang akan terjadi di depan. Yang saya mau katakan adalah bahwa perubahan itu akan sangat cepat segera terjadi. Kita nggak bisa katakan, oh tenang saja, itu nggak, itu pasti mungkin masih lama. Itu mungkin masih lama sekali. Tapi yang mau saya katakan adalah, dan apa yang mau coba Alkitab katakan, adalah bahwa perubahan itu akan sangat cepat terjadi yang bahkan di luar nalar. Seperti contoh, saya baru liburan di bulan Januari, di akhir Januari. Dan sekarang saya nggak bisa kemana-mana. Oleh karena COVID-19. Dan saya selalu memikir-mikirkan peristiwanya lagi. Ini baru 2 bulan jangka waktunya. Dan begitu sangat cepat terjadi sesuatu di atas dunia ini. Dan ketika kita menyadari begitu cepat terjadinya, kita akan menyesal. Kenapa? Karena kita gagal melakukan sebuah persiapan di masa damai. Itulah sebabnya saya mau bilang dalam kasus COVID-19 ini adalah
Apakah saya harus merasa bahagia atau saya harus merasa tidak bahagia dengan keadaan COVID-19 ini? Saya mau katakan tidak bahagia oleh karena saya tidak bebas. Pekerjaan Tuhan terhambat, ya. Di dalam pelatihan kami, seminar nubuatan yang baru berjalan setengah itu harus terhenti oleh karena COVID-19. Dan kemudian saya mulai berpikir dalam hati saya benar-benar merenung, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini pekerjaan Engkau, saya bilang. Apakah pekerjaan ini berakhir oleh karena COVID-19? Apakah Tuhan tidak menyayangi orang-orang yang ada di luar sana, yang menunggu sebuah pekabaran? Tapi saya diingatkan kembali adalah seperti ini. Ketika semuanya tidak bisa terjadi, ya, semuanya harus berhenti. Bukan Tuhan tidak menyayangi orang-orang yang di luar sana, Dia menyayangi. Dia menyayangi orang-orang yang di luar sana. Tetapi lebih daripada itu adalah Tuhan memisahkan umat-umatnya saat ini dari kesibukan mereka, dari pertemanan mereka, dari kehidupan mereka yang biasa, menyendiri di rumah, tidak bisa lakukan apa-apa selain merenungkan kehidupan mereka. Inilah yang seharusnya kita lakukan pada masa COVID-19 ini. Saya mau katakan, Tuhan mengizinkan COVID-19 ini terjadi kepada kita supaya kita merenungkan apa yang kita lakukan selama ini. Kita sibuk dengan pekerjaan kita mungkin. Kita mungkin mengejar status kita. Kita mungkin mengejar pekerjaan yang pada akhirnya akan membawa kita lebih tinggi lagi dan lebih tinggi lagi. Tapi Tuhan katakan, jangan sampai terlalu jauh. Lebih baik saya hentikan dulu sementara. Supaya kita berpikir tentang apa yang akan terjadi di depan. Dan sekarang, kita bisa lihat, kita tidak bisa buat apa-apa. Kita hanya bisa tinggal di rumah. Kalau jalan pun harus cepat-cepat pulang. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita merenung. Jangan sampai masa yang damai seperti ini, ketika COVID-19 ini sementara merebak, biarlah kita gunakan untuk apa? Merenung, dan merenung. Tuhan, apa yang salah selama ini dalam kehidupan saya? Apakah kehidupan saya sudah berjalan terlalu jauh daripada Engkau, Tuhan? Tuhan ingin kita merenungkan hal itu. Jadi alasan pertama kenapa, ya, kenapa banyak orang yang pada akhirnya gagal pada tes ujian oleh karena satu, yang pertama, yaitu adalah ketika persiapan yang gagal. Orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka gagal melihat persiapan. Patung binatang itu tidak terjadi dalam satu waktu. Undang-undang hari Minggu itu tidak terjadi dalam satu malam. Itu harus terbentuk dalam sebuah proses yang sangat lama, ya, dari dulu sampai sekarang. Tapi biarlah digunakan dari dulu sampai sekarang ini. Itu adalah waktu yang kita gunakan untuk mempersiapkan diri kita. Bukan kita untuk mengejar harta, bukan kita untuk mengejar jabatan, bukan kita untuk melakukan sesuatu yang di luar itu semua. Kenapa? Karena Yesus katakan kepada kita dalam Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan ingin kita merenung untuk lakukan itu. Bagian terpenting bagi kita saat ini adalah kita melakukan sebuah persiapan. Kalau selama ini doa kita hanyalah sebagai doa yang biasa-biasa saja, biarlah kita gunakan di waktu sekarang ini menjadi doa yang sungguh-sungguh. Kalau kita selama ini belajar Alkitab, ya kalau hari Sabat saja, biarlah kita lakukan pada saat ini belajar Alkitab lebih lagi, mengetahui kehendak Tuhan lebih lagi. Itu yang harus kita lakukan saat ini. Itu alasan pertama kenapa orang pada akhirnya akan gagal dalam ujian. Sekarang kita lihat, apa alasan yang kedua? Alasan yang kedua, ya, katakan kepada kita dalam peristiwa ini adalah, mengapa pada akhirnya orang-orang ini gagal, ya, dalam ujian finalnya, dalam Daniel pasal 3 adalah oleh karena mereka kompromi. Saya katakan oleh karena mereka kompromi. Kenapa saya katakan oleh karena mereka kompromi? Kalau kita lihat baik-baik, dalam Daniel pasal yang kedua dan Daniel pasal yang ketiga, yang pertama. Dalam Daniel pasal yang pertama, ya,
kita bicara tentang ujian. Pertanyaan saya, ujian terbesar kita adalah ketika undang-undang itu didengungkan. Tapi Tuhan memberikan kepada kita ujian-ujian sebelumnya. Benar atau enggak? Kalau kita mau ujian kenaikan kelas, tidak mungkinlah sekolah kita atau guru kita langsung tiba-tiba memberikan ujian kenaikan kelas. Biasanya selalu ada ujian harian, selalu ada ujian mid semester, selalu ada ujian itu. Kenapa? Karena melalui ujian-ujian inilah, ini akan membawa kita untuk dapat mengerti ujian yang akan datang seperti apa. Dan menyanggupkan kita untuk ujian yang datang seperti apa. Dan apa yang terjadi pada orang-orang Yahudi ini, oleh karena mereka gagal di ujian-ujian sebelumnya. Contoh dalam Daniel pasal yang pertama, ketika 4 orang Ibrani ini, mereka lolos dalam hal ujian makanan, orang-orang yang lain tidak lolos, memilih berkompromi dalam ujian-ujian makanan. Ya, perhatikan baik-baik apa yang kutipan ini katakan. Saya mau kita lihat kutipan ini. Ya, kutipan ini katakan, ketika badai mendekat, sebuah kelompok besar yang mengaku beriman akan pesan malaikat ketiga, tetapi belum disucikan melalui kepatuhan pada kebenaran, meninggalkan posisi mereka dan bergabung dengan barisan musuh. Saudara bisa bayangkan, di sini dikatakan bahwa ketika badai mendekat, yaitu ketika ujian ini mendekat, Alkitab katakan sebuah kelompok besar. Ya, Roh Nubuat katakan kepada kita sebuah kelompok besar. Ya, yang mengaku beriman akan pesan malaikat ketiga, tapi belum disucikan melalui kepatuhan pada kebenaran, meninggalkan posisi mereka dan bergabung dengan barisan musuh. Saudara bisa bayangkan apa? Ini peristiwa yang sama terjadi dalam Daniel pasal yang ketiga. Dari 4 orang itu, kelompok besar yang lain adalah orang-orang yang menyembah patung binatang. Orang-orang yang menyembah patung Nebukadnezar. Dan Roh Nubuat memberitahukan kepada kita, ya, menggambarkan peristiwa dalam Daniel pasal 3 dan mengambilnya kepada peristiwa yang akan terjadi di depan. Dia katakan bahwa sekelompok besar ya akan ada the large class katanya. Artinya apa? Kelas besar ini, kelompok besar ini akan ninggalin. Dikatakan dia akan meninggalkan, ya, yang katanya mengaku beriman. Bukan artinya mereka tidak percaya. Mereka percaya. Bukan mereka tidak percaya. Mereka percaya. Sama seperti dalam kasus dalam Daniel pasal yang ketiga, orang-orang ini tahu, mereka percaya bahwa menyembah patung tidak boleh. Tapi mereka membiasakan diri mereka dengan berkompromi, yang akhirnya kompromi ini menuntun mereka pada akhirnya untuk menyembah patung binatang. Dan bahkan di selanjutnya dikatakan, ya, saya mau kita melihat, di kalimat selanjutnya dikatakan demikian, dengan bersatu dengan dunia dan mengambil bagian dalam rohnya, mereka datang untuk melihat berbagai hal dengan cara yang hampir sama, yaitu dengan dunia, yang hampir sama dengan dunia, dan ketika ujian dibawa, mereka siap untuk memilih sisi yang mudah dan populer. Di sini kita melihat, ya, kepada kita bahwa pada akhirnya ketika ujian itu tiba, orang-orang ini, ya, akan memilih posisi yang mudah. Kenapa? Karena ketika Tuhan memberikan ujian kepada kita, ujian itu kita tinggalkan. Ujian-ujian yang sebenarnya memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa sampai ke ujian final itu, untuk kita bisa lolos, ya, tapi kita tinggalin. Sama seperti kasus dalam Daniel pasal 3, orang-orang ini mengompromikan. Ketika 4 orang ini, ya, berdiri teguh, berdiri tetap untuk tidak mau makan makanan raja, kebanyakan orang memilih untuk melakukannya. Ya. Dan kemudian ini menuntun kepada yang berikutnya dan kepada yang berikutnya. Ini yang terjadi. Jadi apa yang mau disampaikan dalam cerita ini kepada kita adalah, yang pertama, alasan mengapa banyak orang akan gagal dalam final test. Yang pertama, karena tidak memanfaatkan
yaitu peristiwa atau masa damai seperti sekarang. Ketika masa damai seperti ini, kita tidak manfaatkan. Dan ketika sebuah masa itu tiba, ujian itu datang, kita berusaha untuk lakukan, kita akan gagal. Seperti kasus orang banyak yang menyembah patung binatang. Yang kedua, ketika kita membiasakan berkompromi dengan satu hal, akhirnya yang terjadi adalah kita pada akhirnya ketika ujian itu datang, kita akan sangat mudah untuk berkompromi dan memilih barisan yang mudah. Itulah sebabnya setiap keputusan yang kita buat, itu akan menentukan jalur kita ke depannya. Itu akan menentukan persiapan kita yang ke depannya. Itu yang terjadi. Ya, dan kita lihat, dikatakan lebih lanjut, ya, apa yang menuntun orang-orang pada akhirnya berkompromi. Mengapa mereka berkompromi? Saya mau lihat, coba kita buka di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua. 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Ya. 2 Tesalonika 2, ayat yang ke-9. Alkitab katakan kepada kita demikian. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat, ya. Ini tanda-tanda seperti dalam Wahyu pasal 13 yang tadi kita lihat. Ya. Dikatakan dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Pada akhirnya banyak orang yang akan ada di posisi yang salah oleh karena yang ketiga. Kenapa mereka bisa berkompromi? Ini akan melanjutkan langkah berikutnya, yaitu apa? Mereka, alasan kenapa orang tidak berkompromi berdasarkan apa yang ayat ini sampaikan kepada kita, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Alasan kenapa banyak orang saat ini berkompromi dengan, sebagai contoh dengan sahabat. Banyak orang yang pada akhirnya pergi bersekolah, pergi berkuliah, pergi bekerja pada hari Sabat, dan kemudian berharap suatu hari nanti mereka akan bisa melewati ujian Sabat. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena dari awal mereka sudah kompromi. Kenapa mereka kompromi? Karena mereka menganggap kebenaran ini tidak penting. Mereka tidak benar-benar mengasihi kebenaran ini. Alasan mengapa kita pada akhirnya berkompromi, ya, adalah oleh karena kita tidak mengasihi kebenaran. Jadi apa yang mau disampaikan oleh Alkitab kepada kita, ya, dalam cerita ini adalah apa yang pada akhirnya membuat orang gagal dalam final test adalah satu, karena tidak mempersiapkan diri pada masa damai seperti ini. Yang kedua, karena tidak mempersiapkan diri dengan masa damai ini, mereka tidak melihat dengan sangat jelas apa yang harus dilakukan, sehingga masuklah kompromi. Melihat cara pandang dunia, dan kemudian menyeratakan pandangan dunia itu dengan pandangan dirinya sendiri. Dan akhirnya masuklah kompromi. Dan alasan mengapa masuknya kompromi, oleh karena mereka tidak mencintai dan mereka tidak menerima kebenaran ini. Ini ketiga hal yang pada akhirnya akan membuat kita gagal dalam ujian final itu. Seharusnya kita berpikir dalam cerita ini. Ujian ini akan datang ke seluruh dunia, katanya. Setiap orang tanpa terkecuali. Kita nggak bisa berlindung dari ujian ini. Kita nggak bisa berlindung dan minta pertolongan ke suami kita. Kita tidak bisa berlindung dan minta pertolongan ke istri kita. Kita tidak bisa berlindung dan minta pertolongan ke orang tua kita, ke pacar kita, ke pendeta kita, atau ke siapapun. Kita tidak bisa. Yang harus menjadi bagian kita adalah kita mempersiapkan diri. Dan setiap hari kita tidak melakukan kompromi. Kenapa? Karena kompromi yang kecil, ketika kita membuka 1 senti untuk setan dalam hal berkompromi, maka setan akan mengambil sebanyak ini dari kita. Dan ketika kita membuka sebanyak ini untuk setan, maka dia akan buka
lebih lebar dan mengambil buat kita. Jadi jangan pernah kita berpikir untuk melakukan kompromi. Biarlah COVID-19 ini ya mengingatkan kita apa yang sebenarnya kita salah lakukan di masa-masa lalu. Dan apa yang terjadi? Perhatikan saudara-saudara, kita kembali ke dalam Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga. Di sini dikatakan kepada kita, ya, kita lompat ketika mereka dihadapkan kepada Nebukadnezar, dan kemudian Nebukadnezar katakan, saya kasih kesempatan, dan kemudian mereka katakan, oh tidak mau. Dan akhirnya perhatikan baik-baik apa yang terjadi, ayat 21. Lalu diikatkanlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkannya ke dalam perapian yang menyala-nyala, ayat 32. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego ke atas. Artinya, dalam peristiwa itu, satu, orang jahat akan mati. Ketika orang ini mencoba mengangkat, ya, Alkitab katakan ini mati. Tapi ada satu lagi. Alkitab katakan kepada kita di ayat 23, tetapi ketika orang itu, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat, ayat 24, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera berkata ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Apa artinya? Orang-orang ini yang telah mempersiapkan diri mereka, yang tidak berkompromi dalam kehidupan mereka, melainkan berdiri teguh kepada Tuhan dan mencintai kebenaran lebih dari apapun, bahkan nyawa mereka, Alkitab katakan kepada kita, Yesus hadir pada waktu itu. Dan itu mengingatkan kita dalam Daniel pasal yang ke-12. Daniel pasal 12 ayat pertama. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu, tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Artinya apa? Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego terluput oleh karena ada orang keempat yaitu Yesus yang menemani sehingga tidak terjadi apa-apa. Demikian juga dengan kita. Kita akan terluput pada masa kesesakan besar yang tidak pernah digambarkan, yang tidak bisa dibayangkan. Saya mau katakan saudara-saudara, banyak hal yang terjadi ketika COVID-19 ini berlangsung. Ya, kita bisa lihat betapa mudahnya, saya mau katakan, betapa mudahnya peristiwa pemaksaan hari Minggu itu. Kenapa saya katakan betapa mudahnya? Ketika lajur penyakit wabah ini tidak bisa terhentikan, yang berikutnya yang terjadi adalah di lockdown. Ya, ketika di lockdown terjadi, masyarakat berharap dengan negara untuk makan mereka. Tidak peduli jutaan dolar yang ada di rekening mereka, tidak peduli betapa besar rumah mereka, tidak peduli betapa banyaknya harta mereka, mereka berharap hanya pada pemerintah. Apa yang terjadi? Alkitab katakan pada kita, pada masa itu, barang siapa yang tidak memiliki tanda, mereka tidak boleh membeli dan menjual. Artinya apa? Sesuatu yang lebih mengerikan dari lockdown akan terjadi di sana. Akan terjadi di hadapan kita, saya mau katakan. Apa yang terjadi dalam peristiwa itu? Lebih mengerikan dari apa yang kita rasakan saat ini. Kita masih bisa makan. Tapi ini dikatakan orang yang nggak punya tanda, dia nggak akan bisa jual, dan dia nggak akan bisa beli. Mungkin, ya, mungkin oleh karena di-lock pemerintah, atau mungkin karena pasokan dunia ini sudah mulai menghabis. Ini yang terjadi. Pada akhirnya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sekalipun uang begitu banyak. Apa yang mau disampaikan dalam cerita ini, sahabat-sahabatku, adalah ketika kita punya uang, atau ketika kita punya talenta, atau kita punya, gunakan saat ini. Tidak ada waktu yang lebih tepat dari saat ini.
Kalau Tuhan berkati kita dengan uang, gunakan uang itu sekarang untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena ada masa uang itu nggak akan berguna lagi. Lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Kalau kita punya talenta, lakukan itu untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena ada masa di mana itu nggak bisa dibuat lagi. Ada masa seperti ini. Jadi apa yang saya bilang? Kita punya uang, kita nggak bisa jalan-jalan. Kita punya uang, kita nggak bisa pergi keluar. Akan sangat sulit. Pemerintah melarang dan segala macam. Dalam kasus COVID-19. Tapi ada yang lebih mengerikan dari itu di depan kita. Itulah sebabnya tadi saya katakan, COVID-19 ini adalah sebuah selayang pandang yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa apa yang akan terjadi di depan benar-benar nyata. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan di waktu-waktu yang damai seperti ini? Pertama, melakukan persiapan. Yang kedua, kalau selama ini kehidupan kita dipenuhi dengan kompromi, biarlah kita tidak lakukan lagi. Mungkin inilah waktunya di mana Tuhan menghentikan kita dari setiap kegiatan kita, supaya kita berpikir bahwa selama ini kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan kompromi. Atau kalau selama ini kita tidak peduli dengan hal-hal rohani, ya mungkin kita peduli di bagian satu, tapi kita tidak peduli di bagian lain, oleh karena kita tidak begitu mengasihi kebenaran. Biarlah di waktu-waktu seperti ini kita benar-benar mengasihi kebenaran. Kenapa? Karena ketiga hal inilah yang akan membuat kita bisa lewat ujian final. Saya percaya ketika ujian final itu datang, di mana tidak ada lagi bagian kita, ya kita tidak bisa ngapa-ngapain seperti Sadrak, Mesak, Abednego, tidak bisa buat apa-apa. Alkitab katakan kepada kita, maka Mikael akan berdiri untuk menemani kita. Itulah bagian Tuhan di mana Dia akan menemani ketika masa itu tiba. Tapi ketika ujian ini dihadapkan kepada kita, sebelum ujian ini dihadapkan kepada kita, biarlah kita mempersiapkan diri kita untuk kita ya bisa melewati ujian ini. Dan biarlah di waktu-waktu yang seperti ini kita mengingat kembali apa yang kita lakukan di masa lalu, ya. Apakah kita sudah benar kehidupan kita? Apakah kehidupan berdoa kita sudah baik? Apakah kehidupan belajar Alkitab kita sudah baik? Kalau kita melihat semua ini, ya, dan kita merenungkan pada Tuhan dan ternyata kita belum melakukan banyak hal, di waktu yang seperti ini adalah waktu yang tepat. Tuhan mau umat-umatnya saat ini merenung, melihat ketika dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita nggak bisa keluar, kita tidak bisa bertemu dengan teman kita tidak bisa bertemu dengan bekerja di tempat kita, tapi biarlah di waktu ini, yang Tuhan berikan, saya katakan, yang kita tidak tahu berapa lama Dia berikan sama kita gunakan dengan sangat baik. Kenapa? Karena ketika kita gagal dalam persiapan kita untuk ujian final ini, kita tidak bisa mengembalikan waktu yang hilang. Itulah sebabnya Alkitab katakan kepada kita, buat apa kamu memiliki seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawamu? Dengan apakah engkau dapat mengembalikannya? Nggak ada. Jangan sia-siakan waktu yang ada seperti ini. Biarlah kita mempergunakan waktu ini. Itulah sebabnya Alkitab katakan kepada kita, Rasul Paulus, ya, biarlah redeem the time, katanya dalam King James Version. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita telah lakukan sebuah kegagalan di masa lalu, redeem sekarang. Tebus sekarang. Inilah waktunya. Kalau kita nggak pernah berhubungan dengan Tuhan di masa lalu, inilah waktunya. Kalau kita nggak pernah belajar di masa lalu, inilah waktunya. Kalau kita nggak pernah melakukan pekerjaan Tuhan di masa lalu, inilah waktunya. Kalau kita tidak pernah menggunakan uang kita untuk pekerjaan Tuhan, inilah waktunya. Kalau kita nggak pernah menggunakan talenta kita untuk pekerjaan Tuhan, inilah waktunya. Tidak ada waktu yang lebih baik dari saat ini. Sebuah kesempatan yang Tuhan berikan untuk umat-umatnya merenung, dan ketika COVID-19 ini Tuhan hentikan, umat-umat Tuhan sudah siap untuk pertempuran terakhir. Yaitu apa? Untuk menggunakan setiap sumber daya yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengamarkan dunia ini. Bukan lagi untuk mencari kepentingan diri, tapi untuk memancarkan dan untuk dapat membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Kiranya pelajaran kita pada sore hari ini dapat menguatkan kita satu sama lain, baik diri saya pribadi, ya, ataupun yang mendengarnya,
Dan biarlah kita dapat mempergunakan waktu yang sisa ini dengan sangat baik. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, di mana Engkau mengingatkan kami kembali ya Tuhan, bahwa ada ujian yang akan kami hadapi di depan. Tuhan yang baik, ampuni kami kalau selama ini kami menganggap remeh ujian ini ya Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak peduli dan acuh tak acuh dengan ujian ini ya Tuhan. Tapi Engkau masih begitu mengasihi kami, sehingga Engkau memberikan sebuah waktu bagi kami untuk berpikir, waktu bagi kami untuk merenung, dan waktu bagi kami untuk dapat melihat lebih lagi tentang Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang ada saat ini ya Tuhan. Bantu kami untuk mempergunakannya dengan sangat baik. Dan biarlah ketika Engkau menyelesaikan wabah yang terjadi di atas dunia ini, kami siap ya Tuhan, untuk digunakan lebih lagi dari waktu-waktu yang sebelumnya. Terima kasih. Berkati kami semuanya ya Tuhan, karena kami berada di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih kepada Bang Diri ya. Sebelum kita akan tutup latihan kita pada posisi yang malam hari, mungkin ada sedikit pertanyaan yang bisa kita tanyakan. Sepertinya halo, Tru. Ya, halo. Oh, sekarang sudah ada suara? Sudah jelas. Oke. Pada saat ini kan, sebelum kita tutup acara KPA kita, nah untuk memperjelas pemahaman kita, mungkin dari teman-teman semuanya ada pertanyaan, lagi Bang Diril bersedia terus nih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Keluari semua apa yang ada di pikiran kita, nanti Bang Diril akan jawab ini. Ada yang mau jawab? Ada yang mau beri pertanyaan? Saya kasih disclaimer dulu. Oh, oke. Disclaimer-nya, oke. Halo, Kak. Ya, pertanyaan pertama. Saya mau tanya. Kak, dengar nggak? Oh, dengar. Sudah dengar? Dengar nggak? Dengar. Tuh, headset kali tuh, headset. Oke, Kak. Halo. Ya, Oke. Bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh disampaikan pertanyaannya. saya mau tanya. Oke, Kak Afri, silakan. Ya, selamat sore Kak Deril. Selamat sore. Saya mau tanya, kalau mengingat ceritanya Daniel dan teman-teman, pada saat itu kan mereka hanya diceritakan bagaimana mereka menurut dan akhirnya mereka didapati dalam keadaan setia. Pertanyaan saya adalah, apakah akan ada waktunya kita hanya seperti itu, hanya menurut saja, tunjukkan kalau benar-benar kita ikut Tuhan, padahal kalau mengingat pekabaran 3 malaikat, kita diamarkan untuk mengabarkan Injil. Nah, saya bertanya, apakah akan ada saatnya kita hanya mendengar saja, kita di tengah-tengah orang-orang yang tidak setia, contohnya, apakah kita memang hanya dituntut untuk menurut dan bertahan dan tunjukkan kalau Allah kita yang benar? Itu Kak, terima kasih. Oke. Jadi kalau kita lihat peristiwa ini dalam Daniel pasal 3, ini adalah sebuah peristiwa ujiannya ya. Ujian penurutan. Jadi sebenarnya ini perintah Tuhan melawan perintah manusia. Jadi dalam kasus konteks Daniel pasal yang ketiga, itu adalah ketika kita menghadapi sebuah perintah, ya, sebuah perintah yaitu
antara hukum Tuhan dengan hukum manusia, ya kita harus menurut Tuhan. Itu sebabnya Alkitab katakan kepada kita, we must obey God rather than man, kata dia. Kita harus lebih turut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Artinya apa? Kapan kita menurut? Ketika hukum Tuhan ini ya akan bersanding dengan hukum manusia. Kita harus menurut seperti itu. Itu apa? Kita memilih hukum Tuhan, ya. Kita memilih hukum Tuhan. Itu yang terjadi. Artinya karena gini, kalau kita bicara tentang penginjilan, ya, karena konteks kasus ini berbeda dengan penginjilan. Dia lagi sementara sedang bicarakan tentang ujian yang diterima. Ya, kalau kita lihat konteks timeline ya, timeline nubuatan, kita ada juga waktunya di mana kita akan menginjil juga. Yaitu kapan? Yaitu ketika sekarang ini sudah pasti, ya kan? Tetapi seruan itu akan lebih kuat lagi ya ketika hujan akhir ini turun. Dan itu akan memanggil banyak orang dari luar untuk masuk ke dalam pergerakan ini. Ya, tetapi dalam konteks kasus ini adalah kapan kalau gitu kita harus menurut, yaitu ketika hukum Tuhan ya berhadapan dengan hukum manusia. Disitulah kita harus menurut Tuhan dibandingkan menurut manusia. Seperti itu. Kenapa? Karena penurutan kita itu juga akan dilihat sebagai contoh dalam